Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Friska Dianjar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Hari ini, saya akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika di mana suatu negara memiliki keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan ketahanan nasional. Jadi, kekuatan nasional itu digunakan untuk mengatasi segala tantangan, hambatan, dan juga ancaman yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, serta dilakukannya secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan juga lingkungan hidup bangsa dan negara. Sifat ketahanan nasional. Sifat ketahanan nasional yang pertama yaitu mandiri. Mandiri ini berarti sikap percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah pantang menyerah. Dan sifat yang kedua itu ada dinamis. Dinamis ini berarti tidak tetap, bisa meningkat maupun menurun, tergantung dari situasi dan kondisi bangsa dan negaranya, serta lingkungan strategisnya. Nah, yang ketiga ini tuh ada berwibawa, yang berarti semakin tinggi ketahanan suatu negara, maka semakin besar juga kewibawaannya. Sifat ketahanan yang keempat yaitu konsultasi dan kerjasama. Maksudnya yaitu adanya sikap saling menghargai terhadap kekuatan moral dan juga kepribadian bangsa. Nah, berikutnya ini tuh ada asas-asas ketahanan nasional. Asas yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan dasar dan wajib. Dan asas ini tidak bisa dipisahkan karena sudah saling terkait satu sama lain. Asas ini wajib dipenuhi bagi individu, kelompok, maupun masyarakat yang merupakan tolak ukur baik maupun buruk terhadap ketahanan nasional. Nah, asas yang kedua itu adalah asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Asas ini merupakan aspek kehidupan yang berkaitan dengan bentuk persatuan dan perpaduan secara serasi, selaras, dan juga seimbang. Nah, asas yang ketiga ini ada asas mawas ke dalam dan juga mawas keluar. Mawas ke dalam ini bertujuan untuk menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai kemandirian dan meningkatkan kualitas kemandirian suatu bangsa. Nah, sedangkan mawas keluar itu bertujuan untuk mengantisipasi, menghadapi, dan juga mengatasi dampak lingkungan strategis dari luar negeri. Jadi, mawas ke dalam itu untuk mengatasi kehidupan nasional dari dalam negeri, sedangkan mawas keluar itu untuk mengatasi dampak lingkungan strategis dari luar negeri. Nah, berikutnya ada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini berisi sikap hidup yang diliputi keadilan kebersamaan, gotong royong, tegang rasa, dan juga rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan dan terjaga dari konflik yang merusak ketahanan nasional. Nah, berikutnya. Pembangunan nasional
yang relevan dengan cita-cita dan juga tujuan nasional dapat ditempuh dengan metode yang namanya itu Astagatra. Atau kalau dipisah itu biasanya ada Trigatra dan juga Pancagatra. Nah, Trigatra ini adalah aspek-aspek yang sudah melekat di dalam suatu negara. Seperti posisi dan lokasi geografis negara. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, Trigatra itu berasal dari 3 gatra. Nah, yang berikutnya itu ada Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek yang menyangkut kehidupan, pergaulan, serta interaksi antara manusia dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, Pancagatra ini terdiri dari 5 gatra, atau yang disingkat menjadi Ipolek Sosbud Hankam. Nah, kalau dipisah itu jadi ada 5 gatra. Yang pertama adalah ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial dan budaya, dan yang kelima pertahanan keamanan. Nah, yang berikutnya. Oke, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan adalah ketahanan nasional adalah kondisi dinamika di mana suatu negara memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan ketahanan nasional. Jadi, kekuatan nasional itu untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, dan juga hambatan yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan juga kelangsungan hidup berbangsa dan juga bernegara. Nah, untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional ini harus didukung oleh setiap warga negara, seperti memiliki semangat perjuangan berupa keuletan dan juga ketangguhan. Terus sikap pantang menyerah. Lalu peduli terhadap aspek-aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan, atau yang biasa disebut dengan singkatannya itu Ipolek Sosbud Hankam. Sehingga setiap warga negara Indonesia itu dapat meminimalisir pengaruh-pengaruh tersebut. Sekian informasi atau materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat dimengerti oleh pendengar. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.